Masjid Raya Baitur Rahman, masjid indah penuh sejarah masa lalu. Dalam usianya yang tergolong tua, rumah Allah yang satu ini menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang dialaminya. Berawal dari masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam, di lokasi yang sama berdiri sebuah masjid Kerajaan Aceh. Ketika serdadu Belanda menyerang kota Banda Aceh tahun 1873, masjid kerajaan hangus dibakar. 2 tahun kemudian, Belanda membangun kembali sebuah masjid sebagai penggantinya. Semula, masjid berkubah tunggal diselesaikan 27 Desember 1883 dan diperluas menjadi 3 kubah pada tahun 1935. Masa kemerdekaan diperluas lagi menjadi 5 kubah dari tahun 1959 dan selesai pada tahun 1968. Ukiran kaligrafi yang menarik, suasana sejuk dan nyaman sangat terasa membuat hati jadi tenteram. Seiring perkembangan kemajuan, Aceh terus membuka diri, diantaranya penambahan runway landasan pacu Bandara Sultan Iskandar Muda. Bandara Iskandar Muda Belang Bintang sebagai salah satu pintu masuk Nanggro Aceh Darussalam sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar. Bandara ini juga dimanfaatkan untuk pemberangkatan jemaah haji Aceh dari dan ke Tanah Suci dengan pesawat berkapasitas 325 penumpang. Sesuai dengan 3 keistimewaan Aceh dari sisi pendidikan, agama, dan adat istiadat, sejak 1959 di Banda Aceh telah berdiri sebuah universitas negeri. Dalam komplek yang luas dan diberi nama Darussalam, Universitas Shah Kuala memiliki banyak mahasiswa, baik yang berasal dari Aceh, luar Aceh maupun negeri jiran. Mengambil nama dari ulama besar Shah Kuala, universitas ini lengkap memiliki sejumlah fakultas, diantaranya ekonomi, hukum, teknik, pertanian, dan kedokteran. Di samping itu, di komplek ini juga berdiri sebuah Institut Agama Islam Negeri, IAIN Jamiah Araniri. Lembaga Dewan yang sekarang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA punya tanggung jawab besar membuat banyak peraturan baru atau kanun bagi keperluan Aceh ke depan. Pemberian otonomi khusus dari pemerintah pusat kepada Aceh memerlukan pemikiran cermat dan cepat agar tidak terulang lagi gejolak lama. Bangunan megah ini pusat pemerintahan Nanggro Aceh Darussalam. Dari sinilah semua aturan dan kebijakan dikeluarkan untuk menjalankan roda pemerintahan dan perekonomian daerah. Masih berada di kota Banda Aceh, salah satu peninggalan bersejarah lain, kuburan Belanda Kerkhof. Bukti kepahlawanan rakyat Aceh melawan penjajah yang letaknya di Jalan Sultan Iskandar Muda. Pada lokasi pekuburan ini terbaring lebih dari 2.000 serdadu Belanda bersama sejumlah jenderalnya yang tewas dalam perang di Aceh. Nama-nama mereka yang tewas dan dikebumikan di Kerkhof tertulis pada pintu gerbang masuk komplek pemakaman. Sisi menarik dari budaya Aceh yang menjadi ciri khasnya dan masih dilestarikan berupa rumah adat atau rumoh Aceh. Bila dilihat dari sisi bentuk maupun seninya, hampir serupa dengan sejumlah rumah adat di tanah air maupun dari negeri serumpun. Tahun 1914, Gubernur Belanda di Aceh, Van Swat, membangun sebuah rumah tradisional Aceh untuk gelanggang pameran di Semarang. Setahun kemudian, Rumoh Aceh dibawa pulang ke Banda Aceh dan dijadikan museum. Sekarang, lingkungan museum telah bertambah bangunan baru dengan motif Aceh, seperti bentuk kerucut, lambang orang Aceh membungkus nasi yang disebut bukulah. Ruang pamer museum yang baru berlantai 3 dipenuhi koleksi barang-barang purbakala. Salah satu koleksi museum Aceh yang tak ternilai harganya, lonceng besar Cakradonya.
Lonceng hadiah dari kerajaan Cina ini dibawa oleh Laksamana Cheng Ho tahun 1414 Masehi. Dalam komplek Museum Aceh terdapat makam sultan-sultan masa jayanya kerajaan Aceh. Seni merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Lewat seni inilah para penyebar agama dulunya menarik simpati penganutnya hingga merasa senang dan tidak terpaksa mengikuti ajarannya. Seni tari dan suara menjadi sarana efektif dalam penyampaian pesan dan nasihat, hingga ulama dan para tabi-tabiin menggunakannya dalam dakwah. Keindahan dan pesona penampilan seni tari dari Aceh diciptakan sesuai norma dan sendi kehidupan masyarakat yang bernuansa Islami. Ibarat kata pepatah, tak lapuk di hujan dan tak lekang di panas. Adat dan budaya di Aceh masih melekat, tak mudah lepas dari kehidupan masyarakatnya. Seperti adat perkawinan yang sudah turun-temurun. Sepasang pengantin sebelum disandingkan lebih dulu menjalani acara mandi bunga yang disebut mandi pucuk. Dimandikan dengan aneka bunga 7 rupa serta wewangian, diibaratkan pasangan pengantin dibersihkan dari segala kotoran duniawi agar menjadi bersih dan segar menghadapi hidup baru. Ditambah iringan doa dengan harapan terhindar dari bahaya dan selalu dalam lindungannya dalam menjalani bahtera kehidupan. Dua insan yang sudah sepakat menjalani hidup bersama menuruti jalannya proses adat perkawinan sebagai raja dan ratu sehari. Kendati disadari masih mengalami pengaruh budaya Hindu, namun sejauh tidak bertentangan dengan akidah Islam, adat ini tetap dipertahankan. Tak luput, adat juga berlaku bagi si buah hati, hasil buah cinta, saat si bayi memulai tahapan kehidupan di muka bumi. Untuk memulai perjalanan hidupnya, anak diperkenalkan dengan tanah yang kelak menjadi tempatnya berpijak dan mencari kehidupan di muka bumi. Monumen RI 001 Indonesian Airways di jantung kota Banda Aceh dibangun pemerintah untuk mengenang jasa masyarakat Aceh yang patriotik. Kala itu tahun 1948, Presiden RI pertama Soekarno menghimbau masyarakat Aceh untuk dapat menyumbangkan dana bagi pembelian sebuah pesawat terbang. Dalam waktu singkat, dana yang diperlukan terkumpul dan dibelilah pesawat Dakota diberi nama RI 001 Selawah yang selanjutnya menjadi cikal bakal perusahaan Garuda Indonesia Airways. Memberikan segalanya untuk orang yang dicintai, itulah yang dilakukan Raja Sultan Iskandar Muda kepada permaisurinya Putri Pahang dari Malaka. Bangunan seperti perbukitan dan sebut gunungan dipersembahkan Sultan sebagai ganti pengobat rindu sang permaisuri akan kampung halamannya nun jauh di seberang. Gunungan yang dibangun Sultan Iskandar Muda tahun 1636, 5 tahun kemudian disempurnakan oleh penggantinya Sultan Iskandar Tsani. Taman ini diperuntukkan bagi ratu dan sanak famili kerajaan sebagai tempat rekreasi yang letaknya di pinggir Kurung Daroe.
Seperti halnya dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Istana Raja Aceh Darussalam juga dibakar hancur ketika penyerangan serdadu Belanda. Belanda kemudian membangun kembali istana atau Melego Aceh dan jadikan tempat kediaman gubernur. Sebagai kota pusat pemerintahan, Banda Aceh mengalami pembenahan yang sangat berarti pasca tsunami. Di antaranya Simpang 5, tepat di pusat kota dan selalu padat arus lalu lintas, mendapat perhatian khusus dalam hal kelancaran lalu lintas dan keindahannya. Dari simpang ini terbagi jalur lintas pengguna jalan ke tempat tujuannya, 4 arah mata angin. Bagi pelancong yang ingin ke Banda Aceh lewat jalur darat, dapat memanfaatkan jasa angkutan bus umum dengan perjalanan yang menyenangkan. Terminal bus umum antar kota antar provinsi di Setui mudah dijangkau karena lokasinya masih dalam kota. Pasca tsunami, pelabuhan laut yang dikenal dunia dengan nama Ulele kembali dimanfaatkan sebagai pelabuhan penyeberangan. Setiap hari bila cuaca mendukung, kapal cepat membawa penumpang menyeberang ke Sabang di Pulau Weh 2 kali pulang pergi. Di tempat ini dulunya pernah ada dermaga pelabuhan laut dan masuk dalam peta kemaritiman internasional. Ini dibuktikan pada tahun 80-an saat sebuah kapal pesiar bernama Illyria berbendera Amerika Serikat dengan 200 wisatawan lanjut usia lego jangkar di Ulele. Padahal rombongan ditunggu pemerintah daerah di Pelabuhan Malahayati Kurung Raya, dan Nakhoda ternyata membaca di peta bahwa Ulele adalah pelabuhan Aceh. Gempa bumi dan tsunami memang telah memporak-porandakan sarana, prasarana dan infrastruktur di Aceh, termasuk tempat pelelangan ikan TPI Lampulo. Namun berkat bantuan berbagai pihak dan perjalanan waktu, TPI Lampulo dapat difungsikan kembali hingga kegiatan nelayan pun jadi bergairah kembali. Demikian pula pusat-pusat kegiatan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari tumbuh pesat, mendorong sosial ekonomi masyarakat bergeliat kembali. Adat istiadat menjadi kebutuhan suatu masyarakat yang beradab, sekaligus ciri khas sebagai pengenal keberadaan harkat dan martabatnya. Adat memuliakan tamu atau pemulia jame di Aceh terkadang dilakukan dengan pemberian sekapur sirih. Tak kenal maka tak sayang. Kesan selintas belumlah menjadi ukuran. Kalau ingin mencari bunga karang yang indah, menyelamlah langsung ke dasar laut. Kalau ingin mengetahui Nanggro Aceh Darussalam yang sebenarnya, pahamilah adat istiadatnya dengan seutuhnya.